Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sindo TV Mataram dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Ciara Ganis menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suatu hal yang paling ditakuti dalam dunia politik adalah keputusan yang berubah-ubah. Sekarang mengatakan A, bisa saja di lain kesempatan berlafal yang berbeda. Sekarang kawan, pada detik yang berbeda bisa menjelma sebagai monster yang menyeramkan. Tema kita di hari ini adalah benarkah politik itu kejam? Dan tentunya saya tidak sendiri karena telah hadir dua narasumber, yakni Bapak Putra Adi Suryo selaku pengamat politik di Nusa Tenggara Barat dan Bapak Fahri Hamzah yang selalu kita kenal dengan anggota DPR Republik Indonesia. Sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar baik tentunya ya Pak. Pak Suryo juga, Pak Fahri Hamzah juga. Gimana Pak? Baik, habis keliling-keliling. Baik. Pak, tema kita di hari ini adalah benarkah politik itu kejam? Mungkin masyarakat berparadigma bahwa banyak yang mengatakan politik itu memang kejam, tapi satu sisi ada juga politik yang santun gitu. Menurut Pak Fahri dulu deh mengenai politik itu seperti apa? Ya, ini tema yang diangkat oleh Presiden PKS ini sebetulnya memang perlu kita diskusikan agak dalam. Ya. Mengingat memang kekuasaan itu dan politik sebagai mediumnya itu sering di dalam sejarah itu terjebak kepada politik sebagai kekuasaan belaka, tetapi bukan politik sebagai cita-cita luhur ya, yang menyambungkan antara aspirasi dengan pemimpin, yang menyambungkan antara perasaan publik dengan perasaan pemimpin, yang mendidik kita tentang bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Politik sering bermakna pemaksaan, manipulasi, ya seperti yang dikatakan tadi itu, penipuan ya, orang janji-janji kosong dan sebagainya. Nah, karena justru masalah-masalah itu sekarang ini mulai muncul di tengah-tengah kita, politik itu nampak tidak tersambung dengan cita-cita luhurnya. Bahkan politik tidak tersambung dengan pikiran rakyatnya. Politisi dalam hal ini sering sibuk menjadi politisi sendiri, tetapi dia bukan menjadi wakil daripada rakyat. Nah, kita harus membongkar ini semua untuk mengembalikan politik sebagai apa yang disebut oleh Presiden PKS itu sebagai politik sebagai manifestasi cinta. Bagaimana dia supaya dia menjadi lembut, bagaimana dia menjadi mekanisme yang menyenangkan, ya everything is fun begitu ya. Dan tidak menyeramkan sebagai dangerous game seperti yang terjadi sekarang ini karena politik menjadi sarana saling membunuh karakter, saling fitnah dan sebagainya gitu. Tapi pertanyaannya kan ya kalau urgensi kita tahu tadi urgensinya, tapi pertanyaan yang penting kan apa mungkin itu dilakukan? Justru kita memulai mengintrodusir ide-ide ini supaya kita semua kembali berpikir begitu. Apa betul begini cara kita mengelola kekuasaan itu gitu. Apa setegang ini, apa sekejam ini, apa seberbahaya ini kekuasaan itu dikelola. Nah, ini yang kita mau cari premis-premisnya ya supaya dia kemudian nanti wujud menjadi implementasi di dalam kita mengelola pemerintahan itu sendiri. Kira-kira idenya itu ke situ ya, Pak Anies. Iya. Mas Suryo, mengenai perubahan yang berjalan di atas kepastian dalam artian perencanaan itu zigzag tanpa arah. Apakah benar begitu sebagai pengamat politik? Iya, kalau saya kembalikan ke tema tadi semisal bahwa apakah politik itu kejam. Itu saya kira kemudian pertanyaan itu menjadi tugas besar politisi kita. Politik itu berada di ruang mana dan politisi itu berada di ruang mana. Politik itu kan lahir dari satu cerminan tatanan sosial masyarakat gitu ya. Nah, sekarang coba bahwa politik itu menjadi sadis. Politik itu menjadi kejam sangat tergantung kepada bagaimana pola tatanan sosial masyarakat. Maka bagi saya ketika hendak kita merubah image tentang politik itu menjadi cinta, misalnya yang sedang didengungkan menarik sekali oleh Presiden PKS, politik itu cinta. Saya kira itu tidak semata-mata hanya bisa kita lakukan dengan melabeli politik itu sebagai cinta tanpa ada satu pekerjaan besar. Padahal bagi saya adalah politik itu menjadi sadis hari ini tuh lahir dari bahwa hari ini di Indonesia itu terdapat satu problem sosiologis yang sangat akut. Politik itu adalah cerminan dari basis sosial masyarakat. Kan begitu. Nah, coba saya identifikasi begini. Apa yang membuat politik kita menjadi sadis hari ini kan itu pertanyaan yang harus kita explore dulu sebelum kita sekonyong-konyong hendak melabeli bahwa politik itu cinta. Apa yang membuat politik itu menjadi sadis hari ini? Pertama, kita identifikasi dulu apa yang menjadi problem kerakyatan kita.
bahwa problem kerakyatan kita adalah pertama, pengelompokan sosial masyarakat di Indonesia, di NTB juga begitu, itu terbentuk berdasarkan aspek antropologis. Itu yang pertama. Apa itu aspek antropologis? Itu adalah pengelompokan sosial politik masyarakat berkumpul gitu, menentukan identitas dirinya itu didasarkan atas aspek nilai. Nah ini yang saya maksud, maka politiknya menjadi politik sektarianisme kan gitu. Interaksi antara masyarakat yang terbentuk berdasarkan aspek nilai ini pasti melahirkan konflik, dan konflik itu tidak dialektik kan begitu. Itu melahirkan satu sintesanya yang enkulturitatif, logika antropologis, tidak mungkin akulturitatif. Apa itu enkulturitatif dalam teori antropologi? Adanya saya dan adanya mereka itu negasi menegasi gitu loh. Tidak mungkin yang satu menjadi melebur menjadi menemukan nilai-nilai kebersamaan. Itu kalau akulturasi, nilai yang satu mengisi nilai yang lain, maka tiap-tiap dialektika itu melahirkan satu lompatan kolektif sejarah yang maju. Oke, bahwa problem kerakyatan di mana masyarakat terkelompok dalam kelompok sektarian, pasti akan melahirkan masyarakat politik yang sama begitu. Baik, Mas Suryo, Pak Fahri, ada yang mengatakan bahwa kawan hanya terjaga apabila kepentingan itu terpelihara. Arti kepentingan itu akan terjaga apabila kawan itu juga terpelihara. Apakah benar begitu, Pak Fahri? Memang ada adium lama di dalam politik itu, misalnya tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Misalnya, sebetulnya itu memang adagium itu lahir dari fakta masa lalu, sejarah begitu. Tetapi dia juga lahir sebagai warning bahwa politik itu memang memiliki kecenderungan seperti itu, seperti yang disebut oleh Suryo tadi, pengelompokan yang irasional ya. Jadi misalnya sekarang ini di NTB katakanlah begitu, ada kritik tentang kenapa satu kelompok begitu menikmati hasil daripada kekuasaan politik itu, tetapi ada kelompok lain yang tertinggal jauh, bahkan secara kolektif masyarakat ini tertinggal. Dalam identifikasi realnya, kalau kita baca statistik misalnya, NTB ini adalah termasuk provinsi tertinggal karena indeks pembangunan manusianya itu hanya menang dari Papua. Dia nomor 32 dari 33 provinsi. Sekarang ini kalau kita hitung Kaltara itu 34 dari 33 dari 34 provinsi. Jadi ini menjelaskan ada satu jarak yang luar biasa yang menyebabkan yang bersumber pada ketidakmampuan pemimpin ya, dalam hal ini gubernur di dalam mendistribusi kekayaan dan kekuasaan daerah itu secara merata kepada semua kelompok-kelompok yang memerlukan begitu. Nah, ini watak politik yang harus dikoreksi dengan cinta tadi. Ini yang harus kita dengungkan supaya pemimpin nanti yang baru yang lahir itu adalah pemimpin yang sadar dengan sinyalmen Anda itu bahwa hey, hati-hati, kamu bisa dalam politik itu tiba-tiba mementingkan diri sendiri dan kelompokmu saja begitu. Ini kira-kira yang kita mau. Bagaimana sebenarnya elit politik yang sewajarnya harus berpolitik? Tanda kutip. Ya kalau kita kembali kepada azas dari tujuan politik itu yang mulia itu tadi adalah ini yang disebut oleh Pak Anies itu beda antara politik dengan cinta dan tanpa politik dengan cinta. Ini Pak Suryo ini orang yang mengerti filsafat. Kalau kita baca Erich Fromm misalnya tentang memiliki dan menjadi itu ya. Jadi seorang politisi yang benar itu dia pikirannya itu memberi ya. Tapi kalau politisinya nggak benar itu pikirannya menerima. Itu sebabnya dia berpikir tentang bagaimana dia memperkuat dirinya, memperkaya dirinya dan mendistribusi kekayaan itu pada segelintir orang yang berada di sekitar dia. Tetapi politik yang dengan cinta itu tadi adalah politisi yang berpikir tentang orang banyak. Yang tidak bisa tidur karena masih ada orang yang tidak bisa tidur begitu. Kira-kira begitu perbedaan. Paradigma dari Bapak Suryo gimana? Kalau saya sih lagi-lagi bahwa tidak akan mungkin praksis politik Indonesia itu dirubah menjadi santun, cinta itu tanpa bangunan sosiologis masyarakatnya menjadi harmoni dulu. Itu. Karena yang namanya masyarakat politik itu adalah cerminan dari masyarakat sosial. Politik itu adalah superstruktur kalau logika kelas ya, Marxis. Maka
politik itu adalah cerminan dari basis struktur. Apa basis strukturnya? Pola tatanan sosiologi masyarakat. Kalau pola tatanan sosiologinya belum harmoni, bangunan sosiologinya, maka nggak mungkin merepresentasikan politik yang santun di masyarakat politiknya. Saya kira itu. Jadi maka tugas besarnya adalah merubah pola tatanan sosiologi. Betul. Jadi kalau dilanjutkan sedikit itu Pak, tesisnya Pak Suryo itu, ini kan diantara di mana kita mulai, ya kan? NTB sekarang sedang pilkada misalnya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari rakyat atau kita mulai dari pemimpin. Justru pilkada ini menjelaskan kepada kita bahwa kita mesti mulai dari pemimpin. Baik. Karena pemimpin inilah yang kita harapkan merubah tadi disharmoni sosial yang luar biasa itu menjadi harmoni, sehingga kita semua masyarakat itu blended ya, menyatu dalam satu tujuan dan cita-cita bersama. Tapi bukan yang divided. Jadi pemimpin yang memecah-mecah begitu. Sehingga ada orang yang memiliki perasaan teralienasi. Memang selama ini terpecah-pecah, Pak. Ya, pemimpin itu bisa memecah itu. Pemimpin itu bisa mengidentifikasi dirinya sebagai hanya milik dari sebagian kelompok, tetapi dia bukan milik semua orang. Padahal begitu Anda menjadi pemimpin sebetulnya, seperti yang dikatakan oleh politisi-politisi Amerika zaman dulu, dan dikutip oleh Pak Natsir yang mengatakan bahwa begitu saya menjadi Perdana Menteri, ya kan, loyalitas saya kepada partai saya berhenti, dan loyalitas saya kepada bangsa saya memulai. Kan kira-kira begitu harusnya begitu. Jadi ini yang saya kira perlu dilakukan koreksi total di Nusa Tenggara Barat ini. Begitu. Bagaimana menurut pandangan Mas Suryo, Pak Fahri mengenai politik yang ada di Nusa Tenggara Barat menjelang pemilu Berbahaya. 2019? Kenapa? Tentunya ada alasan tersendiri kenapa Mas Suryo bilang berbahaya nih. Bagaimana tidak bahwa bangunan masyarakat politiknya lahir dari elit kelompok yang terbentuk secara sekretarianisme tadi, sekretarianis ya, di mana yang namanya masyarakat elit politiknya lahir dari lokal strongman yang dibentuk oleh basis sosial pesantren misalnya. Ini yang maksud pertentangan nilai nanti. Maka keberadaan yang satu dengan keberadaan yang lain di level politiknya, perebutan kekuasaannya, pertarungannya adalah promotion atau demotion bagi basis sosial saya. Saya habis sama sekali atau saya eksis sama sekali. Kalau saya tidak eksis, tidak menang, maka saya akan habis sama sekali bersama seluruh basis sosial dan keyakinan sosial masyarakat saya. Ini yang akan menjadi sangat berbahaya bagi saya. Itu menurut pandangan Pak Suryo. Silahkan Pak Fahri. Ya, saya ingin baca data-data saja ya. Kenyataan tadi yang saya katakan, indeks pembangunan manusia kita ini terendah, bisa dibilang kayak begitu ya. Ada problem-problem penting, misalnya di daerah ini transaksi divestasi saham yang didominasi oleh kelompok elit tertentu dan mengambil keuntungan untuk kelompok tertentu, tetapi daerahnya tidak dapat apa-apa karena daerah kemudian tertipu oleh transaksi dengan private gitu. Kemudian kita tahu ini daerah masih rawan ya secara gizi dan lain-lain ya kan. Ada infrastruktur yang dibangun, infrastruktur yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya, bukan dibangun oleh pemimpin yang ada sekarang. Jadi kalau kita bicara public infrastructure rendah, keadaan masyarakat kita lemah, IPM kita rendah itu, maka sebetulnya kita ini seperti sedang harus memilih pemimpin yang akan menyelamatkan keadaan-keadaan yang terbenam ya, yang tenggelam pada masa lalu dan tidak diungkit, tidak dibangkitkan gitu. Kritik saya kepada gubernur lama misalnya, hampir 4 tahun saya kira, lebih dari 3 tahun dalam hal ini, mengurusi hal-hal yang tidak penting bagi publik. Tetapi yang penting bagi publik ini malah tidak diurus begitu. Nah, kita harus menemukan pemimpin baru ini adalah pemimpin yang pikirannya publik. Yang tidak penting bagi publik tidak perlu dilakukan. Termasuk transaksi-transaksi privat itu yang efek ekonominya itu bukan kepada masyarakat tetapi kepada individual atau kelompok tertentu begitu. Nah, dengan situasi seperti itulah kita menyongsong politik pilkada yang akan datang ya. Mudah-mudahan masyarakat sadar bahwa kesalahan memilih pemimpin itu efeknya itu 5 tahun dalam satu penderitaan yang permanen begitu. Baik. Bagaimanakah komitmen elit politik? Lalu apakah komitmen menjadi monotafsir bagi para elit-elit politik? Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Mentarap. Datang dan saksikan Lombok Begending 2 Battle of Dance and Percussion
Jumat 12 April 2013 bertempat di Taman Budaya Mataram. Acara ini disponsori oleh Sindo TV Mataram. Terima kasih pemirsa, masih bergabung bersama kami tentunya di Bincang Mataram. Masih bersama Pak Fahri dan Mas Suryo di sini. Pak Fahri, bagaimanakah komitmen yang menjadi monotafsir bagi elit-elit politik sehingga merubah nantinya paradigma masyarakat tentang politik itu, bahwa politik itu bukan kejam? Jadi memang ada problem juga karena gini ya, secara teoritis ya, politisi yang lahir pasca Orde Baru itu memang bisa dibilang dangkal ya. Jadi pembacaannya terhadap sejarah, filsafat, termasuk juga agama itu agak rendah ya. Itu yang menyebabkan mereka itu imajinasinya tentang politik itu terbatas. Terbatas dalam pengertian karena guru terbesar mereka itu adalah Orde Baru masih. Dan itu sebabnya banyak pemimpin yang lahir di transisi ini atau nampak di transisi ini itu pidatonya itu seperti seorang demokrat begitu, tetapi kelakuannya itu sebetulnya feodal, luar biasa feodalnya begitu. Tidak suka dikritik, tidak suka ketemu dengan orang, tidak suka berbincang, apalagi berdebat dan sebagainya itu. Dia takut sekali dengan pendapat orang lain sebetulnya. Nah, politisi semacam ini yang sebetulnya harus mengupgrade dirinya itu menjadi politisi yang natively democratic, artinya memang tuh dia itu sadar bahwa dia itu adalah harusnya seorang demokrat yang egaliter, yang dekat dengan rakyatnya, yang dekat dengan rakyat itu bukan begini, bukan karena Anda punya karisma, tetapi karena Anda sadar Anda adalah manusia biasa. Anda bukan warga negara kelas 1 yang yang berbeda dengan yang lain. Ya, kalau saya sambung sedikit dengan pasal penghinaan kepada presiden itu, presiden harus sadar bahwa dia itu manusia biasa. Kita ini lahir dari air mani yang kotor, begitu. Di dalam perut kita ini ada kotoran kita bawa kemana-mana, WC kita bawa kemana-mana. Jadi kenapa terlalu serius dengan citra? Kenapa terlalu serius dengan harga diri, dengan kehormatan? Siapa kamu begitu loh? Nah, ini semua yang menyebabkan politisi itu sering bersikap tidak wajar, dan itu terjadi juga di NTB ini ya. Menurut saya kepemimpinan feodal itu harus diakhiri. Kita harus memulai kepemimpinan egaliter. Baik. Benarkah begitu Pak Surya selaku pengamat politik di NTB? Persis sekali saya kira bahwa kadang beberapa pemimpin itu tidak sadar bahwa ini zeitgeistnya sudah berubah, semangat zamannya sudah berubah, antara misalnya basis sosial yang membentuk dirinya di kalangan yang mungkin rata-rata feodal ya di NTB. Kemudian ketika dia sudah berubah menjadi pejabat publik, dia lupa bahwa meninggalkan, melepaskan baju keterbentukan dirinya di masa lalu semisal. Teorinya kan begini bahwa dalam tiap-tiap sistem politik tertentu pasti akan melahirkan satu kultur tertentu begitu. Termasuk dalam metamorfosa diri seseorang gitu kan. Ini kadang mereka lupa gitu. Kultur yang dibawa tetap begitu, bagaimana pola asuh orang tua yang dulu gitu kan, orang sangat ditentukan oleh pola asuh orang tua kalau secara psikologi misal. Ketika dia sudah metamorfosa dirinya, sudah berubah menjadi pejabat politik, dia lupa meninggalkan baju itu. Ini yang akan membuat sangat bermasalah, sehingga apa yang dia lakukan selama ini hanya dalam rangka menjaga image citra. Itulah menjadi politik menjadi sangat citra maknanya begitu. Benarkah seluruhnya harkat dan martabat masyarakat tergadaikan oleh kekuasaan, Pak Fahri? Ya, karena apalagi di dalam masyarakat yang tidak fully rasional kepada kita, di mana publik itu menggantungkan diri kepada pemimpin itu masih sangat kuat, ya kan? Jadi kan transisinya begitu, migrasinya begitu. Di masyarakat rasional dan sudah sangat tinggi ya, artinya sangat demokratis, rasional, itu negara tidak diperlukan. Jadi rakyat memiliki kesibukan sendiri di mana ada atau tidak ada negara menjadi tidak relevan bagi mereka. Bahkan mereka itu sadar bahwa tanpa mereka negara bisa bubar karena mereka itu taxpayer, pembayar pajak yang signifikan. Sebaliknya di masyarakat seperti kita ini orang merasa tergantung sekali dengan kekuasaan, tergantung sekali kepada pemimpin.
Itu sebabnya kendali pemimpin sebetulnya terhadap kehidupan masyarakat itu masih signifikan. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi pernyataan Anda itu justified, menjadi benar, karena pemimpin itu akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat kalau ternyata yang terpilih ini hanya simbolik, ya, hanya kolaborator dari imajinasi yang tidak rasional begitu. Ketika dia berkuasa, efek dia pada kehidupan publik itu tidak nampak. Baik. Yang ada itu dia membangun simbol-simbol feodalnya itu secara terus-menerus, sehingga kemudian publik kadang-kadang juga tersulap untuk melanggengkan kekuasaan seperti ini. Tapi kita percaya bahwa masyarakat semakin sadar dan dia tidak butuh citra. Seperti lagu Iwan Fals itu, urusan moralmu, urusan kamu sendiri. Kami perlu makan, kami perlu pekerjaan, begitu kan, kira-kira begitu sekarang. Kalau kita bicara masyarakat yang demokratis, yang sadar bahwa pemimpin itu harus dia tagih setiap saat, begitu. Bahwa masyarakat adalah bos mereka. Ya itu yang tradisional kan kira-kira begitu. Tapi yang sekarang ini orang nanya, ya oke lah, kamu sudah hebat ya secara moralitas, oke gitu, tapi mana makannya gitu. Ini kenapa kok orang tambah susah hidupnya kan? Jalannya berlubang, infrastruktur nggak jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu tambah susah. IPM kita itu apalagi dibanding dengan provinsi lain terpuruk, rendah begitu. Ini yang harus dibuktikan, bukan simbolisasi kepribadian orang-orang tertentu begitu. Baik, Mas Suryo, pemimpin yang seperti apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat? Ya, satu, pemimpinnya jujur ya, terutama terkait angka-angka statistik misalnya. Saya banyak melihat bahwa masyarakat menjadi buas, liar gara-gara data-data yang dipaparkan oleh pemerintah NTB lah. Dibandingkan dengan fakta yang dilihat oleh masyarakat sangat kontradiktif, sehingga masyarakat marah sebenarnya. Ini yang melahirkan konflik-konflik. Contoh real misal, di berbagai kesempatan pemerintah provinsi misalnya mendengung-dengungkan terkait data statistik bahwa serapan tenaga kerja di NTB tahun 2011 tinggi di atas 100% misalnya. Tanpa hendak dia paparkan, padahal masyarakat merasa bahwa saya sedang tidak punya uang, nggak bisa makan, kok datanya tinggi gitu. Nah, saya kemudian melihat ada apa ini, saya berusaha buka itu data statistik NTB itu misalnya, bahwa oh benar angka serapan tenaga kerjanya tinggi, tapi basis sosialnya mana itu yang tinggi itu, ternyata dia adalah rata-rata 90% dari angka 100% itu terdiri dari masyarakat yang lulusan SD tertinggi dan tidak lulus SD, kan gitu. Apa dong kalau serapan tenaga kerja tinggi terhadap masyarakat yang lulusan SD paling tinggi? Buruh tani, itu bukan pekerjaan, itu bukan serapan tenaga kerja, dan itu didengung-dengungkan kemana-mana, sehingga di kepala masyarakat kan kok tinggi serapan tenaga kerja, padahal saya dari dulu makan aja saya nggak bekerja. Ini kayak gitu-gitu yang saya kira bahwa saatnya lah pemerintah ini jujur, kemudian terhadap data dan fakta, kemudian mari kita ajak masyarakat bekerja bersama, kayak gitu-gitu sekiranya jauh lebih elegan gitu. Baik, itu pandangan dari Mas Suryo selaku pengamat politik di NTB. Lalu bagaimana dengan Pak Faris sebagai politisi yang memang berkecimpung di kancah nasional? Banyak masalah dari NTB ini yang sebetulnya akan mudah diselesaikan secara sangat cepat oleh pertama pemimpin yang hatinya baik ya. Hati baik itu artinya begitu dia memimpin, dia harus lapang dada ya. Tidak boleh merasa punya musuh di mana-mana ya. Sehingga dia mau bertemu dengan semua orang dan menganggap semua orang itu penting untuk dia berkomunikasi. Setahu saya pemerintah daerah ini tidak suka berkomunikasi dengan politisi di Jakarta. Ya kan, tidak ada lobby-lobby dan tidak ada mengajak semua pihak untuk terlibat begitu. Menganggap eksklusivitas pikirannya ya, dan status sosialnya itu lebih penting daripada leadership ya, komunikasi dan tools leadership seperti komunikasi dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kemudian kita semakin terisolasi. NTB ini padahal di dalam tata ruang nasional kita ini salah satu pusat kegiatan internasional di NTB ini, karena kita punya fasilitas hotel, bandara internasional dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat
Semua kegiatan internasional sekarang itu ke Bali, Jogja, Jakarta, Bandung. Tapi NTB ini nyaris tidak ada. Paling ada satu dalam 2-3 tahun ya, yang kualitasnya internasional begitu. Nah, ini sebetulnya harus dibuka ya. Kita harus welcome kepada semua orang, dan gubernur itu tidak boleh punya konflik of interest dalam pengertian dia memiliki keraguan. Apakah misalnya, ini saya kritik saya kepada industri pariwisata. Saya khawatir mereka tidak berani mengembangkan industri pariwisata karena mereka menganggap itu ada konflik batin dia, karena menganggap pariwisata itu tidak akan berkontribusi positif, bahkan mungkin dianggap ini akan berkontribusi negatif. Nah, ini sebetulnya lahir dari pikiran yang mampet saja gitu. Jadi pikiran pemimpinnya yang mampet, padahal kalau ini kita buka, ini akan efeknya luas sekali bagi kita. Jadi yang pertama tadi komunikasi, yang kedua tadi itu adalah kelapangan dada untuk berkomunikasi. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah mungkin hindarilah kepalsuan ya, karena ada batas orang untuk melihat kepalsuan itu. Jujurlah kepada orang-orang sekitar kita ya, kepada teman-teman kita ya kan. Kita itu harus mengembangkan watak dan moralitas yang baik dalam kepemimpinan. Maulah ditegur, maulah dikritik ya. Jangan menganggap bahwa kita itu sudah sempurna dan tidak mau dikritik. Saya kira dengan dada yang lapang seperti ini, NTB ini cepat majunya. Kita ini salah satu provinsi yang memiliki resources yang luar biasa. Kalau kita berbicara manusia NTB itu ulet bekerja luar biasa. Kalau kita bicara sumber daya alam, tambang emas terbesar nomor 2 di Indonesia itu, bahkan mungkin nomor 2 di dunia itu ada di NTB ini gitu. Kenapa sumber daya yang begini luas, pantai kita, laut kita ini tidak mensejahterakan rakyat dan tetap menempatkan rakyat kita itu pada tingkat pembangunan manusia total ya, nomor 32 dari 33 provinsi. Ini kan sebetulnya angka yang tidak bisa dimengerti, kecuali bahwa kehadiran pemimpin itu justru merusak, bukan memperbaiki keadaan. Jadi itu saya kira PR kita ke depan. Baik, jelas. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir bagi Mas Suryo juga Pak Fahri. Menjelang pemilu kada 2013, kita sebentar lagi NTB akan mengadakan pesta demokrasi terbesar. Tentunya banyak hal-hal yang mungkin ingin disampaikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa mengubah paradigma berpikir dia bahwa politik itu tidak kejam. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah siapakah orang yang akan memimpin Nusa Tenggara Barat ke depannya. Ya, saya kira agar politik itu tidak menjadi kejam, tidak menjadi sadis, inilah momentum masyarakat sebagai subjek untuk merubah praksis politik yang kejam itu melalui pilkada. Maka saya kira problem realnya tadi kan politik kerayaatannya sekretarian, masyarakat politiknya oligark, dan itu otomatis sampai ke atas negaranya menjadi semi otonomi relatif dan segala macam. Nah, inilah momentum masyarakat saya kira bahwa pilihlah pemimpin yang berbasiskan nasionalis begitu, terbuka, bisa menerima kelompok manapun, tidak terkontaminasi oleh politik-politik sekretarian tertentu, atau mungkin lepas dari sejarah bangunan sosial ke-NTB-an yang sudah tentu menjadi sekretarianis seperti itu. Saya kira tentu juga yang paham birokrasi, terutama karena masalah ke-NTB-an kita lebih banyak, hampir 50%-nya masalah birokrasi sebenarnya, makanya tidak running ini pemerintah. Dan yang ketiga adalah bahwa ya jangan lagi dikotomikan tua dan muda, tetapi kembalikan dulu, restore dulu ini NTB ini kepada satu fase di mana NTB pernah maju misalnya. Cari itu fase. Jepang dulu kan pernah melakukan restorasi Meiji itu kembali ke berapa 700 tahun yang lampau dari sejarahnya untuk mengembalikan memori masyarakat bahwa disitulah dia pernah jaya begitu. Coba restore NTB, masyarakat silakan restore memorinya tentang ke-NTB-nya, kapan NTB pernah maju misalnya, maka tak menjadi masalah tua muda. Yang penting bahwa di situ pernah ada satu fase di mana kita maju, kembalikan dulu sementara ke situ untuk merubah pola yang lama. Saya kira begitu. Menurut Mas Suryo seperti itu. Mungkin ada yang berbeda dari pandangan Pak Fahri. Saya ingin mengutip karena masyarakat NTB ini masyarakat religius kan. Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia mau merubah apa yang ada pada dirinya sendiri atau merubah dirinya sendiri. Dan kita
dengan firman Allah itu berarti perubahan itu kita upayakan sendiri. Bukan sesuatu yang serta-merta turun dari langit. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara faktor terpenting dari cara kita merubah nasib itu adalah merubah pemimpin. Memilih pemimpin yang terbaik. Ya. Hadis Nabi mengatakan, jika Tuhan menghendaki kebaikan kepada suatu masyarakat, maka Tuhan akan mengirimkan kepada mereka pemimpin yang baik. Nah, jadi berjuang untuk mencari pemimpin yang baik itu salah satu jihad kita yang paling tinggi sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memilih pemimpin yang baik? Ya, paling tidak yang saya bisa katakan adalah seperti kata Nabi Muhammad juga, seorang Muslim itu tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Gitu. Jadi kita tidak sebaiknya tidak lagi tergoda dengan simbol-simbol begitu ya. Tetapi itu sebetulnya simbol kegagalan. Mari kita canangkan satu zaman baru, ya, satu keadaan baru, di mana kita bisa mengakselerasi dari perubahan ini secara lebih baik. Nah, masyarakat NTB saya kira getting more rational, jadi lebih makin lama makin rasional begitu.